di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Bapak dan Ibu dosen penguji, saya memperkenalkan diri. Nama saya Rinaldi Caniago. Saya guru pendidikan agama Islam, Bapak dan Ibu. Saya bertugas di SD Negeri 084080 Sibolga. Terima kasih Pak dan Ibu, itulah perkenalan dari saya. Makasih Pak Rinaldi. Kita mulai Pak Rinaldi ya. Siap Pak Rinaldi ya? Insyaallah siap Pak. Tentu Pak Rinaldi sudah lebih siap dari yang lebih awal ya, karena sudah dapat bocoran Bapak ya. Tapi bocoran itu kita geser sedikit ya gitu ya. Biar ini. Pak Rinaldi. Siap Pak. Oh. Saya ini Saya mau bertanya ini Pak Rinaldi. Ketika merancang perangkat ya kan, Iya Pak. kita kan menggunakan kurikulum merdeka ya Pak ya. Iya Pak. Coba dulu Bapak sebutkan ciri-ciri ya ataupun yang membedakan kurikulum merdeka ini dengan kurikulum yang sebelumnya atau kurikulum 13 lah. Silakan Pak Rinaldi. Baik, izin Pak. Kalau di kurikulum 13 kemarin Pak ada yang namanya kompetensi inti, kompetensi dasar. Tapi di dalam kurikulum merdeka Pak, dia udah disederhanakan menjadi capaian pembelajaran Pak. Dan di dalam kurikulum merdeka ada juga Pak dia yang namanya P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan ada lagi Pak itu ATP. Dan juga kalau dulu perangkat yang kita siapkan di kurikulum 2013 itu Pak namanya RPP. Kalau di dalam kurikulum merdeka sudah menjadi modul ajar Pak. Dan ada lagi dia yang menjadi asesmen pembelajarannya Pak. Kalau mungkin di kurikulum 13 Pak, di K13 kita berfokus pada hasil. Tapi kalau di kurikulum merdeka dia bukan lagi cuma hasil yang dinilai, tapi mulai dari proses juga dinilai Pak. Ini Pak. Oke, mantap. Oke, kemudian apa tadi ya? Bagaimana Bapak menurunkan CP ke TP dan menjadi ATP? Silakan Pak Rinaldi. Baik Pak, yaitu dengan menganalisis CP itu Pak, kan capaian pembelajaran itu kalau biasanya itu memang sudah disiapkan untuk kita Pak, bukan kita lagi yang menentukan. Jadi disitulah saya Pak menurunkannya menjadi ETP dengan cara yang pertama itu Pak, saya menentukan dulu tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai oleh anak-anak peserta didik Pak. Lalu menentukan model ataupun strategi pembelajaran yang tepat dengan materi saya Pak. Misal apakah saya menggunakan model PBL ataupun model PJBL yang sesuai dengan materi pembelajaran. Dan merancang kegiatan pembelajaran. Bagaimanalah kegiatan pembelajaran itu dia bisa bervariasi Pak, variatif, yang bisa memenuhi kebutuhan anak-anak Pak. Kan anak-anak itu beraneka ragam Pak. Ada yang pemahamannya sudah cukup bagus, ada yang sudah sangat bagus. Begitu Pak. Dan juga menentukan bagaimana asesmen yang akan saya gunakan Pak. Apakah melalui tes ataukah melalui observasi atau menggabungkan keduanya Pak. Oke. Terima kasih Pak Rinaldi. Sama-sama, Baik, Pak. saya lanjut Pak Rinaldi ya. Siap Pak. Saya bertanya tentang PTK. Karena
PTK dilaksanakan sekaligus nanti bersamaan dengan PPL ya. Ada model PPG kita ini. Model PPG itu terbagi dua. Yang pertama digabungkan terintegrasi dengan PPL dengan PTK. Model kedua dia tidak terintegrasi ataupun terpisah. Nah, jadi kita memilih model yang terintegrasi. Baik, PPG PTK ini ada namanya model PTK. Nah, ada model camp ya, ada model apa lagi ya? Kalau secara umum tahapan PTK itu yang Bapak ketahui seperti apa, Pak? Kalau ini Pak, kan kalau bisa jujur Pak, ini pertama kalinya saya. Pak harus jujur. Iya Pak, jujur Pak. Memang kita harus jujur, Iya, karena Pak. hidup ini sementara. Iya, dunia ini cuma sementara Pak. Makanya saya Iya. Apalagi guru mencoba Pak yang untuk mengatakan jujur kalau apa harus adanya, Pak. jujur, berarti gurunya itu sering tidak jujur. Iya Pak. Boleh. Jadi ini pertama kali memang saya membuat PTK Pak, itu pun sebatas proposal. Itulah tadi kemarin di Lokakarya LK8 Pak. Dan di sini saya membuat proposal PTK itu Pak dengan yang pertama itu menentukan latar belakang permasalahan yang ada di sekolah itu Pak. Di kelas saya lah khususnya Pak, kelas yang saya ampu. Iya. Lalu saya mengidentifikasi masalahnya, menentukan rumusan masalahnya, terus menganalisa apa manfaat dari penelitian ataupun PTK saya tersebut Pak, begitu Pak. Oke. Satu lagi, Pak Rinaldi. Tertarik saya bertanya ke Bapak ini. Mengenai tahapan itu ada refleksi ya, Pak Rinaldi ya? Oh iya Pak. Masih ingat Bapak refleksi kan? Iya Pak. Bagaimana cara melakukan refleksinya Pak di PTK? Kalau biasanya saya melakukan refleksinya Pak, itu bagian dari hasil Pak ya. Setelah dapat bagaimana hasilnya, hasil dari Bapak PTK. sudah biasa ber-PTK. Ini pertama kali Pak. Kenapa Bapak bilang biasanya? Saya lakukan gitu. Berarti nggak jujur Bapak? Enggak, maksudnya Pak, dari yang telah saya lakukan Pak. Oh, biasanya saya lakukan gitu tadi Bapak bilang. Ya izin salah Pak. Pak. Enggak, Nggak apa-apa, maksudnya santai aja. agak grogi memang Saya kan sedikit. tidak dari ungkapan-ungkapan kalimatnya. Iya, Silakan, Pak. Pak. Maaf Pak. Ini dari yang telah saya lakukan Pak. Begitu. Oke. Iya. Saya mengambil dari hasil Pak, bagaimana nanti agar saya bisa merefleksikan PTK saya itu Pak. Dan di sini saya Pak merefleksikannya dengan mengukur tindakan yang saya lakukan Pak selama pembelajaran itu apakah sudah efektif atau belum Pak. Dan ini bisa kita lihat Pak dari keaktifan siswa selama pembelajaran. Bagaimana kalau judul PTK saya kan Pak, penerapan model PBL untuk meningkatkan pemahaman dan berpikir kritis siswa Pak. Jadi di sini saya melihat bagaimana pemahaman dan berpikir kritis mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan Pak. Kebetulan PTK saya menggunakan model PBL Pak. Dan satu lagi Pak, untuk mengubah peran guru yang mana selama ini kita beranggapan bahwasanya guru itu hanya penyampai informasi, itu model lama Pak ya. Dan di sini kita bisa mengubahnya bahwasanya peran guru itu bukan sekedar penyampai informasi, tapi juga bisa menjadi fasilitator bagi peserta didik Pak. Begitu Pak. Oke. Terima kasih Pak Rinaldi Caniago ya. Terima kasih sama-sama Pak. Luar biasa. Terima kasih. Saya serahkan ke Ibu Asfiati. Terima kasih kepada Pak Dr. Ahmad Nicer Rangkuti, Pak Rinaldi Caniago, guru SD ya Pak ya? Iya Bu, saya Bu, guru SD Bu. Masa kerjanya udah berapa tahun Pak? Kalau saya pengangkatan PNS sejak tahun 2019 kemarin Bu, tapi honor mulai tahun 2013 Bu. Masih baru. Nah, umurnya berapa? Umur alhamdulillah sudah 38 tahun Bu.
Oh, masih muda. Ya, baik. Dari instrumen penilaian bahwa saya membidangi tentang baca tulis Al-Quran yang berkaitan dengan materi ajar yang ada di modul Bapak. Oke, sekarang apa tema atau materi ajar Pak Caniago? Yang saya angkat Bu tentang hukum halal dan haram Bu. Oke, apa aja itu materi hukum halal dan haram? Di dalamnya Bu ada definisinya Bu, baru ada sebab-sebab kehalalan dan haram, baru ada sumber hukumnya dan bagaimana penerapannya Bu. Oke, sumber hukumnya apa itu yang halal dan haram? Ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 Bu. Bisa dibaca? Insya Allah Pak bisa. melihat Al-Quran? Saya coba Bu. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Bisa dituliskan, Pak? Saya coba Bu, insya Allah Bu. Iya. Nah, saya Sudah Bu. coba dikasih tunjuk ke saya, Pak Rinaldi. Nah, di dalam Oh, izin Bu, saya matikan apanya dulu Bu. videonya. Ini Iya. backgroundnya Bu. Boleh.
Iya, bagus ya. Oke, materi tentang halal dan Haram, Bu. haram. Oke, jadi pada saat Bapak menyampaikan materi ini, apalah aspek inovasi dalam mengorganisasikan sumber belajar atau belajar untuk pembelajaran yang bermakna? Apalah yang Bapak tampilkan aspek inovasinya? Baik, Bu. Maaf, Bu, izin, Bu, saya hidupkan kembali background-nya sebentar, Bu. Oke. Baik, Bu, di sini saya membuat di sini saya memakai dua ini, Bu, dua model, Bu, di pembelajaran Iya. materi yang sama ini, Bu. Saya membuat juga dia permasalahan dan juga saya meminta anak-anak berkelompok untuk membuat proyek. Di sini yang pertama, Bu, saya menampilkan materi, Bu, yaitu berupa video edukasi, Bu, untuk menarik minat anak-anak. Di dalam video itu, Bu, saya ada isinya, Bu, poin pentingnya seorang ibu dengan anak berbelanja ke supermarket. Ini muslim, Bu, ya, posisinya, Bu, dan anaknya mengambil berbagai makanan. Salah satunya ada sebuah sosis, Bu. Sosis. Ternyata di sosis itu ada, setelah diperhatikan oleh ibu si anak ini, ada komposisinya, Bu, mengandung gelatin atau kasarnya saya bilang babi, begitulah, Bu. Jadi disitulah, Bu, saya minta anak-anak untuk menyelesaikan permasalahan bagaimana cara belanja yang baik ketika kita pergi ke toko, Bu. Oke. Nah, terima kasih Pak. Udah selesai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.